Ibu giliran kita bayar uang sekolah. Chan, kamu tahun ini 4 tahun. Kita sekolah harus jadi anak baik. Dengar kata guru, ya. Tuan tua dan nyonya, setiap hari mendesak Tuan menikah, Tuan malah setiap hari inspeksi bisnis. Jangan-jangan Tuan masih karena 5 tahun lalu klub. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Diam. Aku tak akan perlakukanmu buruk. Saldo tidak cukup. Oh, guru, mungkin gaji masuk ke kartu salah. Coba lagi kartu ini. Halo, saldo tidak cukup? Kartu ini kosong, ganti kartu lain saja. Tidak mungkin, guru. Apakah mesin kalian mesin rusak? Mesin rusak. Aku malah ingin bilang kamu tak punya uang. Ingin mengelabui. Tidak, guru, tolong coba lagi untukku. Aku kemarin baru terima gaji, di kartu pasti ada uangnya. Jangan berpura-pura di sini. Tak ada uang, cepat pergi. Guru, tolong coba lagi untukku. Tak ada uang, cepat pergi. Jangan menipu di sini. Betul, jangan buang waktu di sini. Kamu tahu aku sehari dapat berapa uang? Ibuku bukan penipu. Atap tidak lurus, tiang bawah miring. Bahkan anak kecil diajari buruk. Pergi sana, anjing baik tak halangi jalan. Chan, kamu tidak apa-apa? Halo, ibu. Kamu yang ambil uang di kartu semuanya? Memang, kenapa? Seorang yang tak diinginkan anak haram saja. Buat apa sekolah? Hidup saja sia-sia. Ibu, tiap bulan aku transfer uang padamu. Kenapa masih begini? Cukup bicaramu, cepat pulang. Menikahi putra sulung keluarga yang begitu. Kakakmu bisa menikah. Sudah aku bilang, aku tak mau menikah. Ibu jangan menangis. Chan tak sekolah lagi. Aku pulang bantu ibu kerja. Chan, tenang saja. Ibu pasti menyekolahkanmu. Tuan He, ini kontrak kerja sama proyek kita kali ini. Silakan lihat. Proyek kita ini prospeknya sangat baik. Nantinya ada keuntungan besar. Semoga kerjasama ini kita berhasil. Maaf Tuan He, saya perlu terima telepon. Halo, Tuan Zhang. Proyek dinding seni di hotel, saya setuju menerima. Saya hanya mau setengah bayaran. Bisa bayar dulu? Baiklah. Saya tunggu di lobi Hotel Junlan. Tuan He, Anda lihat dulu. Saya siapkan kejutan. Kejutan apa? Sebentar lagi Anda tahu. Hai. Nona Song begitu meremehkanku. Membahas proyek penting begini, malah bawa anak. Tuan Zhang, maaf ya. Sudah terlalu malam, Chan sendirian di rumah. Aku tidak tenang. Ayo, siapa itu? Kemari. Bawa anak ini turun. Jaga baik-baik. Nona Song, ini maksudnya apa? Chan, kamu main dulu dengan paman ini. Mama menyusul nanti. Nona Song, kamu ganti baju dulu. Nanti, aku perkenalkan bos besar padamu. Kalau penampilanmu bagus, seluruh proyek dinding seni untuk hotel ini akan kuserahkan padamu.
Hahaha. Sudah lama menunggu, Tuan He. Sudah lama menunggu. Maaf, ada sedikit masalah. Masalah kecil. Tuan Zhang, proyek kalian ini, Proyeknya nanti dulu. Aku minum dulu untukmu. Bagaimana, Tuan He? Tuan He, jangan-jangan segelas saja enggan kasih muka. Tuan He memang murah hati. He Hong Yuan, gelas ini sudah dikasih bumbu. Nanti aku rekam. Kamu pasti nurut. Zhang Dahai di anggurmu. Tak disangka Nona Song setelah berdandan bisa begitu mempesona. Zhang. Dia? Kenal? Kalau kenal lebih mudah. Tuan Zhang, apa maksudmu? Apa maksudku? Nona Song, kau pura-pura tak paham. Tuan Zhang, malam ini kita datang bukan untuk bahas proyek dinding seni hotel. Nona Song, Tuan He kekayaannya miliaran. Banyak wanita ingin naik ke ranjangnya. Bisa melayaninya adalah keberuntunganmu. Nanti, kau pasti berterima kasih padaku. Keberuntungan itu aku butuhkan. Asal kau layani Tuan He dengan baik. Proyek dinding seni hotel semua untukmu. Proyek dinding seni ini tak ku mau lagi. Aku pulang. Song Anan, jangan diberi hati minta jantung. Kau mau susah sendiri? Zhang Dahai, lepaskan aku. Song Anan, kalau tak mau melayaninya, layani aku saja ya. Hei Hong Yuan, kau berani memukulku? Kau berani? Tuan He. Tuan He. Xu Jiang, sampaikan perintah. Hentikan kerja sama dengan keluarga Zhang. Tuan He, Blokir total keluarga Zhang. Tuan He, aku sesaat linglung. Maafkan aku kali ini. Maafkan aku. Tuan He. Lepaskan tanganmu. Mama, paman yang kemarin antar kita pulang siapa? Dia ganteng sekali. Apa papa seganteng dia? Diam. Aku tak akan memperlakukanmu buruk. Chan-Chan, jadi anak baik, nanti besar bisa ketemu papa. Mas. Sudah kukatakan ya, aku tak suka ini semua. Hong Yuan ini semua dari kota Yun, putri keluarga terpandang. Kau sudah hampir 30 tahun, jangan pilih-pilih lagi keluarga kita. He hanya punya satu keturunan. Kalau kau tidak menikah, apa kau ingin menghancurkan usaha keluarga He? Ayah tidak tahu. Mereka mau dijodohkan hanya karena uang keluarga. Hei, Ya sudah, karena uang ya karena uang keluarga kita kan kaya. Asal mereka memberiku cucu laki-laki yang sehat, uang berapapun tidak masalah. Setiap kali disuruh menikah, kau selalu menghindar. Kali ini kalau kau lari lagi dengan ayat, Tuan He, selamat. Kau akan jadi ayah. apa katamu? Tadi malam Nona di Hotel Junlan itu dia melahirkan anak laki-laki untukmu. Ku dengar si perempuan liar ini pergi kemana? Ternyata di sini. Kakak, kenapa kalian kesini? Tentu menjemputmu untuk ke rumah Tuan Muda yang sudah transfer mas kawin 100.000 yuan untuk kami asal kau menikah hari ini. Sisa 400.000 yuan akan dia transfer. Sudah ku bilang aku tidak mau menikah. Ini bukan urusanmu. bagus. Kukira kenapa selalu menolak dijodohkan. Ternyata kau beri kejutan besar padaku. Hebat, nak. Kapan terjadinya?
Apa yang terjadi? Jelaskan. Aku ingat tadi malam aku tidak... Tuan He, bukan kemarin. 5 tahun yang lalu. Di klub Xingyao. Malam itu. 5 tahun lalu. Diam. Aku takkan mengecewakanmu. Ternyata dia. Jangan ganggu ibuku. Dasar anak kecil nakal. Pergi sana. Jangan sok suci. Masa harus cengeng? Kalau kau peduli, anak ini, cepatlah kawin dengan keluarga Yang. Dengan tuan muda yang itu. Kau juga tak perlu lagi kerja serabutan. Sudah aku bilang, aku tak mau nikah. Hei, tuan muda yang saja tak keberatan. Kau bawa anak haram, masih berpura-pura di sini? Dengar ya, mas kawin tuan Yang, sudah ku terima. Hari ini, kau harus menikah masuk keluarga Yang. Hong Yuan, kamu masih bengong apa? Cepat jemput aku, menantu kesayangan dan cucu kesayangan pulang ke rumah. Iya. Ayah, wanita ini munculnya bukan di waktu lain, tapi pas lagi kencan buta. Dia pasti cuma mau uang keluarga He. Tuan He, sudah kuselidiki. Waktu masih kuliah, Nyonya Muda selalu bekerja sambil kuliah, kerja di klub Xingyao. Sejak hamil, dikeluarkan dari kampus. Bertahun-tahun ini dia sendirian, mengandalkan lukisan untuk membesarkan anak. Anak ini sungguh menyedihkan. Iya, Nyonya tua. Sangat menyedihkan. Bukan cuma itu, Nyonya Muda juga selalu dimanfaatkan keluarganya. Sangat sulit. Jadi, dia pasti bukan tipe orang seperti kata Tuan He. Mungkinkah aku salah sangka? Hei Hong Yuan, benar atau salah tak penting. Keturunan keluarga He tak boleh terlantar. Cepat pergi jemput mereka ke sini. Kalau mas kawinnya kamu terima, kenapa kamu tak menikah saja? Ai, gadis sialan. Berani melawan ibumu? Kamu berani? Anak haram tak tahu diri. Kusuruh kau nikah ke keluarga Yang buat kebaikanmu. Biar kau menikmati hidup mewah. Kau kira? Ibu, aku kan sudah bilang. Dia itu, anak haram tak setia. Dulu tak perlu rawat dia. Betul. Uang hasil kerjaku. Selain biaya hidupku dan Chan-Chan, dan biaya sekolah, sisa semua untukmu. Bagaimana lagi kubalas? Song Anan, kusarankan kau sadar diri. Kalau Yang Dashao datang sendiri, kulihat kau akan sengsara. Kutanya yang terakhir, kau menikah atau tidak? Tidak. Ibu, jangan buang waktu. Aku ikat dia bawa pulang. Aduh, anak haram. Berani kau gigit? Lindungi dia ya. Biar kau lindungi. Mama baik-baik. Mama baik. Kulihat kau, peduli pada anak haram ini. Hari ini, kami akan bunuh dia. Kulihat kau nanti. Masih berani tidak? Tidak patuh. Kemarilah kau. Anak haram ini. Sungguh memalukan. Wajah keluarga Song. Sampai habis. Hari ini aku akan bersihkan keluarga. Dia akan lempar ke sungai untuk ikan. Ayo. Chan-Chan, Mama tidak mampu. Mama tak jaga kau. Chan-Chan, Ibu, jangan banyak bicara. Lemparkan dia. Yang Dashao masih tunggu. Song Anan, kau sekarang, kalau setuju, bisa kulepaskan nyawa si kecil ini. aku nikah. Aku nikah. Nikah si kecil ini juga mati. Berani ganggu orangku? Mau mati? Singkir. Kau, siapa kau? Aku yang urus si kecil ini, urusanmu apa? Akulah ayah si kecil itu. Ayah, Ternyata kaulah si kecil tak bertanggung jawab itu. Pas sekali datang, cepat bayar. Kaulah si kecil itu yang nodai adikku lalu sembunyi. Dengar ya. Kalau tidak bawa 500.000 hari ini, tak akan beres. 500.000? 50 pun takkan ku dapat. Tahu bicara dengan siapa? Dia Tuan He, grup He Si. Grup Hershey. Keluarga He terkaya Kota Yun. Keluarga nomor 1 Kota Yun. Tuan He, kami tak tahu siapa Anda. Kau maafkan kami. Tuan He, kalau tahu ini putra Anda 100 nyali pun takkan berani. Salah paham, salah paham. Ayo, kita pulang. Ayo, peluk ayah erat-erat.
Gadis sialan ini. Kapan dia kenal dengan orang terkaya Tuan He? Kalau aku tahu dari dulu anak manis ini anak Tuan He, mana mungkin aku tertarik yang Xiong, 500.000 itu? Bukan, Bu. Coba pikir, jangan-jangan dia bukan Tuan He beneran? Kalau dia Tuan He beneran, kenapa dia masih bekerja di luar siang hari? Aduh, iya juga. Dengar ya, kurasa pasti. Dia bayar aktor bayaran. Gadis sialan ini. Berani cari orang pura-pura Tuan He tipu aku. Tunggulah, kau akan celaka. Malam itu 5 tahun lalu. Tuan jangan, aku bukan... Diam. Aku tak akan sakiti kau. Kita mau kemana? Benar dia. Sudah puas lihat? Kita mau kemana? Itu. Nyonya muda, jangan takut. Tuan He memang kelihatan galak, tapi baik hati. Kita akan ke rumah tua keluarga He. Tuan dan Nyonya tua sudah menunggu. Itu bisa tidak pergi? Kenapa? Sejak malam itu, 5 tahun aku tak jumpa kamu. Baru sekarang kamu datang, langsung minta aku pulang? Masa seorang direktur utama tak punya akal sehat? Atau jangan-jangan semua bos galak begitu? Itu, Tuan He, karena Nyonya muda belum siap, mungkin kita jangan dulu pulang. Tunggu Nyonya muda siap, baru kita pulang juga tak apa. Hari ini, terima kasih. Asisten Shu, tolong berhenti di depan. Aku akan... Ini mau apa? Ya pulang dong. Mama, aku nggak mau pergi. Aku mau sama papa. Chan-chan, dengar mama. Kamu pikir kalau pulang sekarang, mereka nggak tangkap kamu? Tolong cariin saya rumah. Saya mau tinggal sama istri dan anak. Itu, rumah ini cari dadakan. Kalian tahan dulu ya. Mama, kamarnya gede banget. Kamar mandinya aja lebih besar dari kamar tidur kita dulu. Chan-chan, jangan ngomong sembarangan. Papa, aku nggak sembarangan. Dulu nenek selalu suruh kita tinggal di kolong tangga, jendela pun nggak ada. Terima kasih. Ternyata selama ini hidupmu susah sekali. Aku salah sangka. Anans, selama ini kau sudah menderita. He, Tuan He, Panggil saja Hong Yuan. Hong Yuan. Chan-chan, tenang saja. Mulai sekarang, ayah tak akan biarkan kau dan mama diperlakukan buruk lagi. Ini semua ayah belikan untukmu. Ayah tak tahu apa yang kau suka, jadi belinya agak banyak. Besok, ayah ajak kau belanja lagi. Chan-chan, kau punya ayah sekarang. Aduh, sudah jam 11. Baru hari pertama ini. Anak-anak, aku ajak Chan-chan urus sesuatu. Sarapan di meja. Sayang, kayaknya kurang baik kita begini. Apa salahnya? Aku mau lihat menantu sendiri. Tapi, Tapi apa lagi? Kalau tak mau lihat pulang sana. mau lihat Aduh, anak-anak. Aku ini... Mama lihat Ultraman dari ayah. Ayah, ibu, kalian datang? ibumu tak sabar mau lihat menantu dan cucu, jadi paksa ajak aku datang. Kau tak mau lihat? Ini pasti Chan-chan lucu sekali. Chan-chan tahu aku siapa? Nenek Iya. Pintar. Chan-chan, kakek iya,
Apa keluarga He mau bangkrut? Maksud ibu apa? Cincin Anan mana? Bibi, ini tidak perlu. Bagaimana bisa begitu? Kau adalah menantu keluarga He. Bocah bandel perlu diajari lagi. Segera adakan konferensi pers. Umumkan identitas Anan. Saya paham. Baguslah. Anan selama ini sendirian membesarkan Chan-Chan. Di rumah orang tua pun diganggu. Pasti banyak menderita. Kau ke depannya harus baik pada Anan. Chan-Chan, Kalau ayahmu nakal, ganggu kau dan mama, beritahu kakek. Kakek akan menghajarnya. Kakek papa baik. Tidak akan ganggu kami. Rupanya keluarga juga bisa begitu hangat. Cicipilah cepat. Nanti makanannya dingin. Mama, cepat makan. Masakan papa enak sekali. Tuan He, konferensi pers itu tidak usah diadakan. Dan cincin itu juga sungguh tak perlu. Kenapa? Jika kau rasa konferensi pers akan ganggu kau dan Chan-Chan, bisa tidak diadakan. Tapi cincin harus dibeli. Sungguh tak perlu. Beberapa hari ini ada urusan perusahaan. Saya perlu ke luar negeri. Kartu ini kau pegang dulu. Tidak ada password. Beli cincin dengan ini. Kalau tidak, ayah ibu akan periksa. Lainnya, lihat apa suka, beli saja. Tanpa batas. Itu aku punya uang sendiri beli cincin. Seharusnya cukup. Kalau kamu tidak mau, aku kasih ke Chan-Chan. Ayah tenang. Aku pasti jaga ibu baik-baik. Chan-Chan, jangan ambil. Kembalikan ke ayah. Anak, kita satu keluarga. Soal sekolah Chan-Chan sudah kuselesaikan. Tunggu dia istirahat cukup, bisa langsung ke sekolah. Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Beberapa tahun ini, kamu sudah susah. Hari-hari ke depan, ada aku. Ibu Gemal ini besar sekali. Nanti ibu sering ajak kamu ke sini ya. Suruh ayah yang antar. Oke, ayo kita beli baju. Nanti waktu sekolah sudah punya baju baru. Ibu, baju ini cantik sekali. Ibu ambilkan. Kamu coba ya. Jangan sentuh. Kamu sanggup beli? Kamu tahu ini tempat apa? Merek luar negeri ternama? Lihat kalian melarat, bisa beli. Kamu ini bagaimana? Lihat siapa ini. Wah, si anak haram juga di sini. Cuma kamu dan ibumu. Ayahmu si orang terkaya mana? Ibu, kita pergi. Berdiri. Mau kemana? Song Ming, kita mau kemana? Urusanmu apa? Minggir. Song Ming, kita mau kemana? Urusanmu apa? Tolong minggir. Waktu itu kamu cari aktor pria itu sampai aku tertipu. Kali ini kenapa dia tidak datang? Ada apa? Iya, gak ada uang buat bayaran film. Sayang, siapa mereka berdua? Oh iya, lupa perkenalkan. Ini adalah adik perempuan yang aku pungut, Song An-an. Song An-an. Nah, yang ini adalah anak haram dengan si imut itu yang dia lahirkan. Pantas saja. Jauh-jauh sudah tercium bau miskin. Ternyata dua orang kampungan. Kamu kesini buat apa? Beli baju. Tahu harganya berapa satu? Jual si imut ini pun kamu tidak akan mampu. Aku sarankan kamu lebih baik menikah dengan Tuan Muda Yang. Nanti kamu tidak akan kekurangan apa-apa. Aku tidak butuh. Justru kamu setiap hari menyebut Tuan Muda Yang. Kalau kamu menginginkannya, kamu saja yang nikahi dia. Berani membantah? Beresin kamu mau? Kamu masih bengong apa? Lihat pakaian mereka. Jelas-jelas mau mencuri. Cepat tangkap mereka. Toko kami sekarang kehilangan barang berharga. Kami curiga kamu yang mencuri. Kamu tidak boleh pergi. Mata mana yang lihat kami yang mencuri? Mata mana yang lihat kami yang mencuri? Lihat pakaian kalian. Pakaian di sini curi satu, jual saja cukup makan berbulan. Bukan untuk mencuri. Lalu untuk apa? Mungkin beli pakaian? Mampu beli? Aku bukan pencuri. Apa ini? Pakai ini beli? Kartu apa ini? Kartu mainan? Song Ming mau apa? Ini kartu dari ayahku. Bukan kartu mainan.
kartu hitam eksklusif. Kartu hitam eksklusif apa? Lihat pakaian mereka. Kartu ini pasti palsu. Masih kartu hitam eksklusif? Kalau gitu, aku orang terkaya kota Yun. Bagaimana kalian tahu ini palsu? Pernah lihat? Gesek kartu. Yang tadi kami ambil. Kau suka pura-pura aku gesekkan. Jika tidak bisa, kau mati. Pembayaran kartu bank 10.000 yuan. Tuan He. Kita susah payah dapatkan pasar luar negeri butuh stabil saat ini. Jika markas pindah ke dalam negeri, tidak baik untuk perusahaan. Dulu, Tuan He saat markas di luar negeri. Bukankah kalian tidak setuju? Tapi sekarang, di bawah pimpinan Tuan He berhasil dapatkan pasar luar negeri. Aku percaya Tuan He. Tapi memindahkan kantor pusat butuh biaya sangat besar, membebani rakyat dan menghamburkan uang. Tuan He, kita harus pertimbangkan dengan hati-hati. Aku percaya Tuan He. Kalau bukan karena Tuan He, grup tidak akan punya prestasi seperti sekarang. Jadi aku dukung penuh Tuan He. Kalau kalian tahu Tuan He pindahkan kantor pusat itu untuk nyonya muda, masih dukung. An, akhirnya mau pakai uangku. Aku baru lihat di sistem ada aktivitas kartu hitam. Tunggu, di mana majikan? Ini kartu hitam eksklusif grup Heshi. Konon hanya ada 2. Satu dipegang Tuan He. Satu dipegang Tuan He Senior. Nona, saya manajer toko ini, Zhang Yuan. Tak tahu Anda datang, saya tidak menyambut. Mohon maaf. Jadi kita bisa pergi sekarang? Tentu. Tunggu sebentar. Manajer Zhang, jangan sampai tertipu oleh 2 orang kampungan ini. Kartu ini hasil curian ya? Soal pindah kantor pusat ini, aku hanya memberitahu kalian. Aku minta kalian berikan solusi untukku, bukan untuk melawanku. Tuan He, Tentang perusahaan. Tuan Muda dan Nyonya sepertinya ada masalah. Berani ganggu orangku, benar-benar cari mati. Segera siapkan jet pribadi, aku harus pulang. Baik. Soal pindah perusahaan ini, waktunya cuma 3 hari. Harus berikan solusi. Kalau tidak, keluarga kita butuh penganggur. An, tunggu saja. Aku segera kembali. Ada apa? Aku barusan seperti mendengar asisten Shu bilang Nyonya Muda. Kapan Tuan He menikah dan punya anak? Mungkinkah Tuan He memindahkan kantor pusat ke sini? Karena Nyonya Muda dan si kecil? Lihat tadi Tuan He, wajahnya panik sekali. Bukan lagi seperti biasanya. Dingin bagai es tanpa ampun. Raja Maut. Ada yang bakal kena batunya. Pengen tahu nih, wanita seperti apa? Begitu beruntungnya, bisa dapat Tuan He kita. Kartu ini hasil curian ya? Pakaian mereka biasa saja. Jangan-jangan benar hasil curian? Kami tidak mencuri. Ini ayah berikan ke mama. Anak haram. Kamu tahu sedang bicara apa? Kartu hitam eksklusif ini hanya Tuan He, orang terkaya kota Yun yang punya. Kalau dia ayahmu, masa kalian berdua berpakaian lusuh begini? Kalian lebih mirip pembantu keluarga He. Betul. Kalian pasti pembantu keluarga He. Manfaatkan Tuan He tidak di rumah. Lalu mencurinya. Kami tidak mencuri. Songming, bicara harus ada buktinya. Menuduh orang sembarangan juga melanggar hukum. Jangan coba-coba mengancam. Kelihatannya kamu yang takut ketahuan. Pak Zhang, lihat. Dia bawa kartu hitam eksklusif untuk pamer dan menipu. Kau harus bantu Tuan He bereskan mereka. Pak Zhang, kalau kau bantu Tuan He tangkap 2 maling ini, hadiahnya besar. Jika dapat pujian Tuan He, aku langsung sukses. Kenapa masih diam? Cepat panggil satpam. Pak Zhang, kau tak bedakan benar salah. Mau ikut mereka yang jahat. Jangan berlagak. Kau kira aku percaya padamu? Kali ini Song An, aku lihat kamu bisa apa. Pesawat pribadi, berapa lama lagi sampai? Tuan He, karena kita mendesak pakai pesawat, sekarang bandara masih mengordinasi. Tuan He, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Dalam setengah jam, selesaikan masalah jalur. Lalu, telepon manajer Mal, tanya dia masih mau kerja atau tidak. Ya. Hentikan. Manajer He, hal kecil ini aku urus saja. Kenapa ganggu Anda? Permisi, Nona Song Anan. Hari ini anak buah saya kurang cakap. Sekarang Anda bisa pergi. Manajer He, 2 orang ini mencuri kartu hitam eksklusif. Mereka menipu di sini.
Bukankah seharusnya Anda menangkap mereka? Omong kosong. Semua mungkin mencuri, tapi dia mustahil mencuri. Pak He, sudah jelas mereka yang mencuri kartu hitam eksklusif Tuan He untuk menipu. Jangan sampai Anda tertipu oleh mereka. Justru kalian yang menipu. Bawa mereka. Tangkap mereka. Aduh, Pak He, maksud Anda apa? Pak He, Anda ini kenapa? Nona Song, Nyonya muda, saya terlambat, membuat Anda terkejut. Sekarang saya boleh pergi? Nona Song, Anda boleh pergi. Kau benar-benar anak haram. Berani-beraninya kau menjebak kakakmu. Tidak heran kau begitu berani. Ternyata mengandalkan pria tua. Aku tak akan membiarkanmu lolos. Cepat bawa mereka ke lembaga hukum. Nah, Nyonya muda, minumlah sup ayam. Hari ini disiapkan atas perintah Tuan Muda. Dia tak bisa datang hari ini, dia sangat khawatir. Dia menelepon beberapa kali ke sini. Memanggil saya dan kepala rumah tangga jauh untuk merawat Anda dan Tuan kecil. Belum pernah saya lihat Tuan Muda begitu perhatian pada seseorang. Tuan kecil, ini mangkukmu. Terima kasih, Nenek. Enak tidak sup ayamnya? Enak. Kok kamu sudah pulang? Ayah pulang. Rindu ayah tidak? Rindu. Hari ini ayah tidak datang. Kami dibully. Ini salah ayah. Ayah yang salah. Ayah janji akan selalu menemani kamu dan mama. Maaf, An-An. Ayah pulang terlambat. Bibili masih di sini. Ayo, kita mandi. Kamu baik-baik saja? Tidak terkejut? Aku baik-baik saja. Syukurlah. An-An, aku janji padamu, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Perjalananku ke luar negeri ini adalah untuk memindahkan kantor pusat grup Heshi ke kota Yun. Dengan begitu, aku bisa selalu menemanimu dan Chan-Chan. Hong Yuan, sebenarnya kamu tidak perlu. Aku adalah ayahnya Chan-Chan dan juga suamimu. Ini semua kewajibanku. Besok, ikut aku ke rumah tua. Ayah ibu sangat khawatir. Baik. Sebentar, Chan-Chan dan Anan ini datang. Jangan merebut dariku. Masa begitu? Aku sudah lama menunggu kedatangan mereka. Bingkisan sudah kusiapkan. Lo bingkisan? Si tua? Kamu menyimpan uang saku diam-diam? Tidak, enggak. Kamu salah lihat. Sudahlah. Mengingat Anan dan Chan-Chan. Kali ini aku maafkan. Kalau berani lagi... Ayah, ibu. Kakek, nenek. Lihat apa yang kakek siapkan untukmu. Tante akhirnya bisa menantimu. Bibi, Ayo masuk bersama tante. Saudari-saudari, tante sudah tak sabar ingin melihatmu. Ayo. Ayah, ibu aku ini anak kandung kalian. Bagaimana bisa kalian pilih kasih? Anak kandung kenapa? Itu pun tidak sepenting Anani. Ini adalah menantuku. Namanya Song Anan. Bagaimana? Cantik kan? Ini adalah cucu kami, Chan-Chan. Chan-Chan, sapa nenek-nenek. Halo, Nenek. Keluarga Song yang mana? Kenapa aku tak pernah dengar? Apa ada keluarga Song di kota Yun? keluarga Song memang keluarga biasa. Anda tak pernah dengar juga wajar. Kapan ambang pintu keluarga He serendah ini? Orang sembarangan bisa masuk begitu saja? Nyonya Yuan Anan adalah istri pilihanku. Apapun latar belakangnya, aku tak akan merendahkannya. Tolong jaga ucapan Anda. Bicaraku kaku, tak pandai bicara. Jangan sampai dendam ya. Tante, nggak apa-apa. Anda sesepuh, ketua sesepuh, sekalipun tak masuk akal. Kami akan dengarkan. Niat ibu baik untukmu, cuma mengingatkanmu. Kamu kok sempit hati. Aku bilang apa? Kak Hong Yuan, lihat dia.
Aku udah nikah. Nona Yuan jaga tingkah. Nanti aku sibuk, tak bisa temani. Dan Lin, ayo pergi. Nak, luar biasa. Si tua ini, sudah lama perlu ada yang dihukum. Betul. Putrinya dan Hong Yuan, sejak kecil bersama, besar bersama, malah mengikat diri ke He, sudah beres. Hong Yuan nikah. Dia malu datang. Teman masa kecil? Mereka pergi? Baik. Kita 4 satu meja. Ayo duduk. Ibu. Aku nggak bisa. Ah ya, nggak bisa aku ajari. Kamu yang muda, kini cepat belajar. Cepat duduk. Cepat ajar dia. Baik. Kamu sudah di keluarga He. Jangan lagi susah. Waktunya berbahagia. Iya, An-An. Soal cari uang, biar pria yang kerjakan. Kita santai saja. Aku tak bisa. An-An main saja, santai. Kalau kalah tanggung jawabku. Bapak tua Chan-Chan kuasakan padamu. Kalau kau buat dia sedih, takkan kumaafkan. Wah, posisi di keluarga ini turun lagi satu tingkat. Bu, tadi kenapa ibu pergi? Song An-An itu cuma gadis kampungan. Kita kan tak takut padanya. Aku juga awalnya kira dia cuma gadis kampungan. Ternyata tak mudah ditangani. Dan sekarang, dia disukai keluarga He. Ditambah anak itu, sekarang sulit sentuhnya. Lalu kita cuma lihat dia dengan mata kepala sendiri merebut kakak Hong Yuan. Kita tak bisa. Bukan berarti orang lain tak bisa. Aku ingat, dia masih punya ibu dan kakak. Papan putih. Hong Jong. Menang. Ini kuambil ya. Aduh. Tante, mungkin hari ini cukup dulu. Hah? Tante Wang dan Tante Li baru main setengah. Belum puas. Masa sekarang berhenti? Aku tak punya uang lagi. Bagaimana kalau tante? Tak boleh. Ini barang rampasan aku. Kalau tak punya uang, minta pada suamimu. Anak itu kan cari uang banyak tiap hari untuk kamu pakai. Nak, kamu masih utang banyak padaku. Aku juga. Kartu hitam yang kuberikan padamu, kenapa tak kau pakai? Kepala rumah tangga Zhou, ambil 10 juta untuk An-An. Akhirnya uang Hong Yuan terpakai juga. Sekarang menantuku takkan lari lagi. Ini kamar tempat Hong Yuan dulu tinggal malam ini. Kalian berdua tidur di sini. Chan-Chan tidur denganku. Kalian istirahatlah yang baik. Tenang saja. Kamar ini kedap suara. Apa kau sengaja? Ibuku memang begitu. Aku tidur di ruang baca. Mau mandi dulu? Kalau begitu, aku mandi dulu. Song An-An kau. Apa yang kau lakukan pada kakakmu? Seharusnya kau tanya apa yang dia lakukan padaku? Dasar anak haram. Sudah berani melawan ya? Kakakmu sekarang sudah dibawa ke lembaga hukum. Cepat cari orang untuk mengeluarkannya. Anak haram. Kau dengar aku? Aku tidak mau. Dasar anak haram ini sudah berani. Berani-beraninya menutup teleponku. Dasar gadis kecil ini, berani-beraninya memasukkan anak kesayanganku ke lembaga hukum. Berani sekali. Dia suka berpura-pura sebagai istri Tuan He kan? Besok aku akan temui Tuan He senior untuk membereskan gadis kecil ini. An-An, ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Badannya bagus sekali. Kenapa kamu tidak senang karena kalah judi hari ini? Tidak, uangku yang utang padamu akan kucari cara untuk mengembalikannya. Baiklah. Kalau gitu, aku ambil bunganya dulu. Bangun makan
datang He Hong Yuan sialan. Anak-anak, makan yang banyak. Lihat, kamu kurus sekali makan daging. Anak-anak, kamu lihat apa? Sedang cari Hong Yuan ya? Dia antar Chan Chan ke sekolah. Setelah sekolah langsung ke kantor. Anak Hong Yuan ini semuanya bagus. Cuma kalau sudah sibuk makan pun lupa. Aduh. Betul, setiap hari begitu. Bagaimana bisa? Tubuhnya bisa tahan? Iya kan, Anan? Bagaimana kalau kamu yang antar makanan untuknya? Baik. Cepat, kamu makan dulu. Berdiri. Kamu anak haram, kemana saja kamu beberapa hari ini? Cepat ikut aku ke lembaga hukum, biar mereka bebaskan kakakmu. Lepaskan dia. Dia yang mulai keributan. Kenapa aku harus pergi? Karena dia kakakmu. Aduh, kamu anak haram ini disuruh nikah dengan tuan yang tidak mau. Di sini temani pria tua ini. Kenapa kamu begini bandelnya? Ya, kata Shuaner ini dia pria tua itu. Kamu juga sih. Tak pilih-pilih pria macam apa. Kamu mau juga. Ya, Ini rumah keluarga He. Aku nasihati kalian. Jangan buat keributan di sini. apa istimewanya keluarga He? Bukankah kamu sering bilang anak haram itu anak tuan He? Takut apa? Aku beritahu kamu hari ini. Aku memang datang untuk memintamu beritahu Tuan Ha agar dia menghajarmu. Ikut aku, ayo. Kamu anak haram ini bahkan berani lawan aku. Lihat, hari ini kubunuh kau. Kau berani tak hormat nyonya muda mau mati? Kau pria tua ini. Aku hajar anakku, urusanmu apa? Songanan, jangan kira ada pria tua ini bantu kamu bisa berbuat semaumu. Siapa berani ribut di kediaman He? Anda Tuan He tua ya? Siapa kau? Tuan He tua begini. Anak perempuanku tak berguna ini di luar selalu mengaku istri Tuan He dan menipu di mana-mana. Aduh, aku takut begitu. Bawa apapun ke Tuan He muda pengaruh buruk. Di hati ini tak enak hati. Jadi hari ini bawa dia untuk minta maaf. Masih ada yang berani mengaku menantuku. Aku ingin tahu siapa. Anak haram, kau lebih suka dihukum daripada dihormati. Di masa mudanya, Tuan He tua tegas dan kejam. Tak kenal ampun. Sebentar lagi, lihat saja bagaimana kau merengek minta ampun. Bagaimana kau tahu Tuan He tua pasti akan membantumu? Jangan sombong. Jangan kira dengan pria tua ini melindungimu, kau bisa berbuat semaumu. Nyonya, tolong bicara dengan sopan. Kalian sudah bersama, masih takut dibicarakan orang. Lagi pula, aku penasaran, bagaimana rasanya pria tua dan wanita muda hidup bersama? Apa rasanya ya? Ada yang tidak sopan pada nyonya muda. Segera bawa orang ke sini. Hah? Di hadapan Tuan He tua, kau masih berlagak sombong. Sungguh tidak tahu diri. Tuan, tadi ada yang mengganggu nyonya muda. Aku sudah memanggil satpam. Nyonya muda yang mana? Anan, ayo. Jangan-jangan benar dia? Ini tidak mungkin. Menantuku sayang, kenapa belum pergi? Ada apa ini? Siapa yang mengganggumu? Katakan padaku, Bibi yang akan membelamu. Benar. Siapa berani ganggu Anan kami, aku buat dia takkan bisa mengatasinya. Rasanya nyaman punya keluarga. Aku tadinya mau naik mobil pergi. Mereka malah menghalangiku. Apa yang kalian bicarakan tadi orang yang mengaku sebagai menantu saya? Apakah itu Anan? Tuan He tua, anak perempuan saya ini licik dan penuh tipu muslihat. Kau tertipu olehnya. Dia ini tidak hanya di luar mengaku sebagai istri Tuan He, juga kemana-mana menipu orang. Memang dia hamil sebelum menikah, di luar tidak tahu cari berapa banyak pria liar. Lihat, bahkan bawa pria itu ke sini. Aduh, kalau dibicarakan, ini salah saya. Gagal mendidik anak perempuan. Aduh, begini. Tuan He tua, Anda mau pukul atau hukum? Silakan lakukan secepatnya. Jangan pedulikan muka saya. Muka? Kau punya muka? Kalau bukan karena kau ibu An, hanya dengan ucapanmu tadi, sudah tidak ada tempat bagi kalian di sini. Tuan He tua, yang saya katakan semuanya benar. An adalah menantu keluarga He. Tidak ada yang boleh memfitnahnya. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Gak mungkin. Benar-benar dia? Bagaimana mungkin? Pengawal, bawa kedua orang ini pergi. Jangan biarkan mereka mengganggu pandangan menantu saya.
Lepaskan saya. Saya ibu Nyonya He. Sungguh. Tak heran lembaga hukum tidak melepasnya. Ternyata gadis sialan ini merapat ke Tuan He. Barusan Tuan Tua He benar-benar memanggilnya menantu. Kalau begitu, putri kesayanganku terjebak di dalam lembaga hukum tidak bisa keluar. Salahmu ini. Kalau bukan anakmu yang cari masalah, mana mungkin putriku ikut kena getahnya. Kalau putriku tidak dikeluarkan, dengar ya, aku tidak akan berhenti. Aduh, besar mertua, kita bicara baik-baik saja ya. Siapa yang besar mertua denganmu? Uang panai 500.000 yang janjikan dulu masih belum dibayar. Salah si anak haram ini. Awalnya tuan muda yang berjanji kasih uang panai 500.000, tapi dia malah berbalik merayu keluarga He. Aduh, benar-benar. Pak, Kalian sudah keluar? Aduh, anak, mereka tidak melukaimu kan? Tidak apa-apa. Aku yang bebaskan mereka. Kamu, Siapa aku tidak penting, tapi kita punya musuh yang sama. Song Anan asal kalian mau bantu aku 500.000, bahkan 1 juta bukan masalah. baik, aku setuju. Tuan He, ini adalah tim perencana rancangan terbaru. Bagaimana? Dia baru datang ya. Tidak tahu kalau rapat Tuan He tidak boleh diganggu. Nyonya muda, Asisten matamu kenapa? Beri dia rencana ini. Suruh dia buat ulang. Tak selesai, jangan pulang. Tuan He, saya. Asisten Shu, aku tidak salah lihat kan? Barusan itu, benar. Itu Nyonya muda. Nyonya muda. Tak disangka, Tuan He si workaholic kita juga bisa memanjakan istri. Anak muda, kerja keras. Tak selesai, jangan pulang dulu. Maaf, ganggu rapatmu ya. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ya. Ya. Anan, ini kamu yang buat? Enak sekali. Ibumu yang buat. Sial. Menjilat, salah sasaran. Itu, pas banget kamu datang. Nanti ada, lelang amal. Ikut saya. Ada kejutan untukmu. Tuan He, akhirnya kamu datang. Sudah lama ku tunggu. Tuan He, dulu kamu bilang, dengan perusahaan kami, hal kerja sama. Bagaimana pertimbangannya? Kamu sibuk dulu. Saya jalan-jalan sendiri. Baik, tunggu di sini ya. Sebentar saya balik. Nona Song juga di sini. Nona Yuan, Jangan kira aku tak tahu rencana licikmu. Kau membujuk Kak Hong Yuan untuk membawamu ke lelang ini, hanya agar wartawan bisa mengumumkan identitasmu kan? Dengar ya, jangan senang dulu. Aku tak akan menyerah. rupanya teman masa kecil ini masih sangat mencintai He Hong Yuan. Aku menjauh saja. Nona Yuan, siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan Tuan He? Bisa ikut Tuan He datang ke lelang? Hubungan apa lagi? Pria seperti Tuan He? Wanita mana yang tak ingin merebutnya? Oh, wanita macam itu. Kukira siapa? Berdagang tubuh hanya demi uang. Memuakan. Nona Yuan, ku dengar kau dan Tuan He teman masa kecil akan segera dinikahkan. Gagal karena wanita cantik seperti ini. Tapi tak apa. Wanita yang hanya cantik fisik biasanya berakhir buruk. Nona,
Nona, maaf, aku tidak sengaja. Nona Song, pertama kali lihat acara besar, ya. Gugup sampai rok basah. Betul juga, seperti kamu yang mengandalkan kecantikan sedikit, lalu ingin naik posisi. Nah, lihat kan? Memalukan diri sendiri. Karena kamu terus memprovokasi. Jangan salahkan aku tak beri ampun. Nona, baru saja saya tersandung oleh seseorang, makanya saya benar-benar tidak sengaja, maaf. Kamu bilang tadi ditabrak orang. Kamu lihat jelas siapa? Tidak lihat jelas. Wanita seperti kamu tak tahu malu naik posisi demi uang. Banyak yang tidak suka padamu. Kamu yang lakukan, kan? Jangan asal bicara. Kembalikan ini. Berani-beraninya kamu menyiramku, dasar anak haram. Kutampar kau. Berani sentuh orangku hilang nyali? Anan, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Shujang, sampaikan perintah. Hentikan semua kerjasama dengan keluarga Ding. Baik. Tuan He, kita sudah sepakat. Tuan Ding, istri sendiri saja tak bisa kau kendalikan. Bisa kau kelola proyek? Kau wanita tak berguna, hanya bawa masalah. Untuk apa kau kubutuhkan? Siding, berani kau pukul aku. Tunggu, akan kubalas. Sudah cukup. Jangan mempermalukan diri di sini. Ayo pergi. Anan, lelang amal akan segera dimulai. Aku antar kamu ganti baju dulu. Baik. Aduh. Dasar anak haram, berani merebut kakak Hong Yuan dariku. Akan kubuat kamu menanggung akibatnya. Buka mulut. Apa yang kau lakukan? Banyak yang lihat. Bukankah agar mereka lihat? Kalau tidak, buat apa ku bawa kau? Ayo, buka mulut. Selamat datang para tamu. Saya pembawa acara lelang ini, Xing Yun. Di sini, atas nama panitia, kepada semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Baik, cukup basa-basinya. Sekarang, mari kita sambut lot pertama. Benda ini adalah cawan kaca dinasti Tang, karya seorang maestro. Harga buka, 200.000. Kenaikan minimum 10.000. Barang di sini, kenapa semahal ini? Aku ingin membeli hadiah untuk paman dan bibi. Selanjutnya, karya master internasional, sepasang giok naga phoenix. Melambangkan keharmonisan pasangan. Harga buka, 100.000. Kenaikan minimum 10.000. 100.000 tak murah. Tapi bagi keluarga He dan kebaikan mereka, ini bukan apa-apa. Aku tawar 110.000. Anans, kau beri untukku? Bukan hadiah. Aku tawar 120.000. Sial! Kenapa selalu ganggu aku? Kenapa, Song Anan? Jangan-jangan kau tak mampu lagi? Aku tawar 130.000. Aku tawar 150.000. Ada yang mau naikkan? 150.000 sekali. 150.000 2 kali. Itu bisa pinjamkan aku uang? Aku mau beli giok ini dilelang untuk Anan, bukankah sudah kukatakan? Uangku ya uangmu. Aku tak mau dengar lagi kata-kata yang menjauh. 10 juta. Ternyata Nona Song sangat disayangi Tuan He. Langsung keluarkan 10 juta. Sekarang ada yang akan malu. Kamu gila? Keluarkan 10 juta? Selama istriku senang, harga setinggi apapun sepadan. Lagi pula, ini pertama kalinya kau belikan aku hadiah. Aku tak bilang untukmu. Lalu untuk siapa? Aku mau berikan pada ayah ibumu. Baiklah, aku maafkan kamu. Lukisan ini karya Zhang Tianran dari keluarga kerajaan dinasti Tang milik kerajaan. Sangat bernilai koleksi. Harga awal lelang 1 juta. Kenaikan minimal 100.000. Inikah lukisan legendaris sang maestro Zhang Tianran? Karyanya sangat langka. Nilainya tak terhingga. Pemandangannya hidup. Seperti nyata. Ditambah terawat baik. Nilainya tak terukur. Aku tawar 1 juta. Aku tawar 1,2 juta. Aku tawar 1,5 juta. Anans, ingin balas dendam?
Lukisan itu palsu. Kamu, bagaimana kau tahu? Menurutmu? Saya tawar 2 juta. Memang istri Tuan He. Langsung royal. Tuan He orang terkaya di kota Yun. Uang segini baginya. Bukan apa-apa. Saya tawar 3 juta. Saya tawar 4 juta. 4 juta pertama. 4 juta kedua. Ada yang mau naik? Nona Yuan, jangan-jangan 4 juta saja tak mampu? Saya tawar 5 juta. 5 juta pertama. 5 juta kedua. 5 juta ketiga. Selamat. Mari kita beri selamat kepada Nona Yuan yang memenangkan lukisan pemandangan karya Master Zhang Tianran. Karena Nona Yuan sangat suka lukisan ini, saya mengalah saja. Palsu? Maksudmu? Ya, palsu. Lukisan palsu. Tidak mungkin. Ini ada tanda tangan Master Zhang Tianran. Oh, aku tahu. Kamu kesal karena kalah. Jadi iri, ya? Lukisan ini palsu, justru karena ada tanda tangannya. Karya asli Zhang Tianran langka, tapi yang beredar di luar semua tanpa tanda tangan. Untung aku tak punya uang. Kalau tidak, bisa sial. Terima kasih Nona Yuan. Uang 1,2 jutaku bisa hilang percuma. Latar belakang Nona Yuan hebat. Masa peduli uang segitu? Tadi sangka lelang amal kalian, bisa saja menjual lukisan palsu. Tidak takut reputasi rusak? Nona Yuan, jangan bicara sembarangan, lelang bergantung pada ketelitian. Kamu sendiri kurang teliti. Bisa salahkan kami? Kamu berani sekali bicara begitu padaku. Tahukah kamu, aku didukung keluarga Yuan. Siapapun di belakangmu, selama di lelang ini harus patuh aturan lelang. Kalau tidak, silakan pergi. Kamu Item terakhir adalah bintang utama malam ini, Hati Samudra. Harga awal 10 juta, kenaikan minimal 1 juta. Astaga, inikah legenda Hati Samudra? Konon hati samudra melambangkan cinta abadi sampai akhir hayat. Jika ada yang memberikannya, pasti kunikahi dia. Aku tawar 10 juta. 20 juta. 25 juta. Anan, apakah hadiah ini kamu suka? 100 juta? Kamu gila? 100 juta? Apa uangmu kebanyakan? Apa? 100 juta. Luar biasa Tuan He. Langsung royal. Untuk siapa hadiahnya? Jika untukku, aku pasti... Jangan berkhayal. Pasti untuk Nona Song. Menurutku, belum tentu. Keluarga He dan keluarga Yuan sebelumnya sudah ada kabar tentang pernikahan. Mungkin, bisa jadi untuk Nona Yuan. 100 juta pertama, 100 juta kedua, 100 juta ketiga. Selamat, kami ucapkan selamat. Tuan He berhasil mendapatkan hati samudra. Maaf, minta perhatian sebentar. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang bagi saya paling penting kepada kalian. An, kamu sudah bekerja keras sendirian selama ini, merawat Chan-Chan. Di masa depan, saya ingin merawat Chan-Chan bersamamu. Maukah kamu? Tidak menyangka Tuan He menghamburkan uang hanya untuk memanjakan istrinya. Saya kira Tuan He hanya main-main. Tidak menyangka dia serius? Katakan ya padanya. Katakan ya padanya. Katakan ya padanya. Katakan ya padanya. Saya mau. Kenakan cincinnya. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Tidak terbayangkan, hari ini masih bisa merekam. Tuan He melamar. Berita yang begitu sensasional. Besok ada headline. Akhirnya saya bisa naik jabatan dan dapat kenaikan gaji.
Song An. Kamu si anak haram. Ini kamu yang memaksaku. Tunggu saja. Kalian main apa? Boleh ikut main. Ini untukmu. Mainannya kotor. Jangan main itu. Mainanku bersih. Ayahku setiap hari membersihkannya. Lihat, ini buktinya. Jangan sentuh aku dengan barang kotormu. Siapa tahu ada virusnya. Wang Qiang, kenapa kau begitu? He Ken Chan, jangan sok suci. Ibumu di luar jadi wanita penghibur. Sampai kena penyakit. Kau tak tahu? Ibuku bukan anak haram. Kalau ibumu bukan anak haram, cuma kerja lukis mural di jalan, mana mungkin dapat uang banyak buat biaya sekolahmu? Ayo kita pergi. Jauh-jauh dari anak haram ini. Nanti ketularan penyakit. An, kenapa kau lukis mural lagi? Bukannya disuruh istirahat di rumah? Aku cari kamu main kartu, tapi tak ketemu. Bibi, aku cuma lagi tidak ada kerjaan. Kebetulan Chan sudah sekolah, jadi bisa cari tambahan uang. Bagus kan? Bagus apa? Terlalu capek. Besok aku omongin Hong Yuan ini. Dia sama sekali tak perhatian pada istrinya. Kalau kau benar-benar merasa terlalu lengang, suruh dia kasih perusahaan untuk kau kelola. Bibi, aku sungguh tak perlu. Tante, saya angkat telepon dulu. Gurunya Chan sudah menelepon. Halo, Guru He. Saya Ibu Chan. Anda menelepon sekarang kan ada apa? Ibu Chan cepat datang ke sekolah. Chan berkelahi dengan orang apa? Baik, saya segera ke sana. Itu ayah Chan ada. Lebih baik ajak dia juga. Baik, saya paham. Tuan He, rapat dengan Tuan Shen segera dimulai. Lihat, kita sebentar lagi. Anda ada waktu sekarang? Ya, ada waktu. Ada apa, Anan? Chan, dia bermasalah di sekolah. Guru He minta kita datang. Baik, saya segera ke sana. Tuan He, rapat dengan Tuan Shen segera dimulai. Batalkan. Guru He, bukan maksudku. Tapi cara kamu mengajar gimana sih? Anakku di sekolah malah dibully. Pak Wang Chang, soal ini, memang Wang Chang yang salah. Aku bicara jujur. He Chan anak si pelakor itu. Ibuku bukan pelakor. Bukan, Guru He, TK kami ini kok sembarang orang bisa masuk. Kalau anakku ikut rusak, kamu tanggung jawab. Guru He, maaf, saya terlambat. Ini ada masalah apa? Si pelakor datang. Mama, hari ini Wang Qiang bilang mama papa jahat. Aku berkelahi sama dia tapi kalah. Anda Ibu Chan Song Anan ya. Anda juga dengar anak Anda lah yang mukul duluan. Nah, mau selesaikan gimana? Justru anak mula yang menghina duluan. Makanya Chan mukul balik. Kok enak saja menyalahkan kami? Song Anan, kamu belum paham ya. Berani bicara begitu. Kamu tahu siapa aku. Pak Wang, ayo kita bicara baik-baik. Jangan marah. Pergi sana. Kau berani ikut campur. Song Anan, hari ini kau harus minta maaf padaku. Kalau tidak, anakmu akan kusulitkan di TK ini. Mama, aku... Chan berkelahi memang salah. Tapi kalau diganggu dan tidak membela diri, itu lebih salah lagi. Oh, jadi hari ini kau tak mau minta maaf? Tuan Wang, kalau engkau dan anakmu minta maaf pada kami sekarang, aku bisa menganggap tak ada yang terjadi. Kalau tidak... Haha, kalau tidak apa lagi? Kau cuma seorang ibu tunggal belaga apa di sini? Ku beritahu aku pemilik TK ini mengusir anakmu cuma perlu satu kataku. Sekarang takut ya? Bagaimana kalau begini kau temani aku malam ini? Buat aku senang, urusan hari ini ku hapuskan. Hentikan. Taruh tanganmu kalau mau hidup. Dari mana datangnya pikiran ini? Kuperingatkan, jangan ikut campur. Jangan salahkan aku nanti. Kuasa perkataan itu harusnya kukatakan padamu menghina istriku. Kau memang cari mati.
Kukira siapa orang hebat ini. Ternyata suaminya si anak haram ini. Istrimu selingkuh di luar. Kepalamu sudah dihiasi tanduk hijau. Siapa kau ini berani bicara begitu padanya? Kau tahu siapa dia? Berani kau pukul aku? Hari ini ku bereskan kau. Lepaskan aku kalau berani. Lepaskan. Ciao tua. Akhirnya kau datang. Cepat. Tuan He, kenapa tidak beritahu aku agar bisa menyambutmu? Kalau ku beritahu, masih bisa lihat sandiwara bagus ini? Aku juga baru tahu Chan Chan adalah putra kecil, Tuan. Kalau tidak, aku... Hei, Tuan He. Anda adalah orang terkaya di kota Yun. He Hong Yuan. Putra Anda. Tuan He, aku buta tak kenal gunung tinggi. Menyinggung Anda, nyonya muda, dan putra kecil. Anda berhati besar. Tolong berbelas kasih. Maafkan kami. Kami tahu salah. Kami tak berani lagi. Kau tak benar-benar tahu salah. Kau hanya takut saja. Nyonya muda, aku sungguh tahu salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Seret mereka semua keluar. Kedepannya di kota Yun, tak ingin lihat mereka lagi. Baik. Sakit tidak? Ini semua salah ayah. Maaf terlambat datang. Hari ini terima kasih ya. Kalau bukan kau datang tepat waktu, aku belum tahu. Aku ayahnya Chan Chan, juga suamimu. Ini semua seharusnya kulakukan. Aku tak ingin dengar kau berkata terima kasih atau semacamnya. An, aku masih... Papa, aku mau es krim. Baik. Kamu dan Mama tunggu di sini. Papa belikan. Chan Chan, hari ini senang? Senang. Apa yang bikin senang? Ceritakan pada Papa. Siapa kamu? Ibumu sudah terima mas kawinku. Kamu malah tidak kenal aku? Kamu yang Xiong? Sudah. Kalau sudah tahu siapa aku, ikut aku. Jangan mimpi. Serang! Kalian mau apa? Aku mau apa? Masa kamu tidak tahu? Jangan sentuh Mama. Dasar kau... Chan Chan, aku ayahmu nanti. Bisa-bisanya pukul ayah? Kamu bukan ayahku. Aku punya ayah. Tuan Yang, silakan pergi. Atau aku panggil satpam. Panggil satpam? Coba saja. Ibumu sudah terima mas kawinku. Dengar ya, jangan sok suci. Kalau dia yang terima, ya cari dia. Aku tak terima sepeser pun. Itu bukan urusanku. Aku mau kamu. Mimpi. Tidak mau yang baik, mau yang kasar ya. Jangan salahkan aku. Tangkap dia. Aku akan ajari dia tata krama. Ayo. Hentikan. Siapa kau? Berani mengacau? Tahu siapa aku? Papa. Hah! Kuduga kau cari orang tangguh. Ternyata setelah sekian lama cuma gigolo. Bos, dia sepertinya presiden grup He Shi He Hong Yuan. Oke, hari ini aku kasih muka pergi. Kalian baik-baik saja? Dia yang Xiong kan? Tidak apa-apa, mas kawin diambil ibuku. Aku tak ambil sepeser pun. Kita tak perlu takut. Ayo pulang. Baik. Anan, sudah lama begini. Kenapa kau masih tak bisa mengandalkanku? Chan Chan, main sendiri dulu ya. Selidiki latar belakang Yang Xiong. Aku tidak ingin dia ancam Anan lagi. Hari ini senang main? Senang. Dasar anak sialan. Bikin aku cari lama. Kalian kenapa datang? Kau masih berani bicara? Kau sudah dapat juragan kaya hidup enak tiap hari. Kau tahu Tuan Yang sudah datang minta kita bayar utang. Dia datang. Apa hubungannya denganku? Memang ada hubungannya kalau kau menikah dengan keluarga yang mana ada masalah begini. Dulu aku dan keluarga yang tanda tangani kontrak, ambil uang 100.000. Sekarang kau langgar kontrak,
ya harus bayar denda. Aku tak terima sepeser pun. Ini apa hubungannya denganku? Kau, anak haram. Kau tegas sekali kau, ibu sia-sia besarkan kau. Benar-benar. Jasa bimbingan kalian, selalu kuingat. Uang hasil kerjaku tahun-tahun ini, semua sudah kuberikan. Sudah lunas terlunasi. Kalau nanti kalian sakit dirawat, aku tak akan tinggal diam. Tapi selain itu, jangan harap dari aku dapat uang lagi. Song Anan, jangan kira dekat dengan keluarga He lalu bisa sombong. Hari ini uang ini harus kau berikan. Anak haram, jangan bilang tak kuperingatkan. Yang Xiao ini, di dunia bawah tanah kota Yun, salah satu tokoh penting. Kalau dia bawa orang ke keluarga He buat keributan, menurutmu bagaimana jadinya? Tidak bisa. Jangan biarkan Yang Xiong buat keributan di grup Heshi dan memengaruhi He Hongyuan. Baik. Aku bayar. Kalau dari awal kooperatif begitu kan tidak akan ada masalah. Tapi kalian harus jamin setelah dapat uang jangan ganggu kami lagi. Tenang saja, kami setelah dapat uang langsung pergi, pasti tidak akan datang ganggu kamu lagi. Transfer. Kok cuma 10.000 lebih? Dasar anak haram, kau main-main denganku? Ini sudah tabungan seluruh hidupku. Keluarga He kan orang terkaya di kota Yun, lagi pula kau sudah melahirkan seorang putra untuk He Hongyuan. Masa dia tidak kasih uang padamu? Jangan coba-coba bohongi kami. Cepat keluarkan uang. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Kau kasih receh pada pengemis? Dengar ya. Punya uang atau tidak, hari ini harus beri aku 100 juta. 100 juta. Oke, tidak mau kasih ya. Hei, kalau tidak kasih, aku telepon tuan muda yang suruh dia minta uang ke keluarga He. Jangan aku bayar. Tapi kalian harus kasih aku waktu untuk mengumpulkan 100 juta ini. Baik. Kalau sekarang tidak bisa keluarkan 100 juta, ya sudah. 10 hari lagi kalau aku belum terima 100 juta itu, jangan salahkan aku, tidak akan baik-baik padamu. Hari ini ayah yang antar kamu sekolah ya. Ibu sudah beberapa hari tidak antar aku sekolah. Ibu akhir-akhir ini agak sibuk. Aku lagi ada beberapa job, mungkin agak sibuk. Bisa jemput Chan-Chan. Boleh? Ibu sudah bilang, kamu tidak bisa diam. Suruh aku kasih beberapa perusahaan untuk kamu urus. Bagaimana kalau kamu ikut aku lihat-lihat hari ini suka yang mana? Sungguh tidak usah. Aku memang tidak bisa diam. Kerja ini sudah bagus. Anak, sekarang kamu tidak sendiri. Kamu punya aku dan keluarga. Uang ini semua milikmu. Kamu tidak perlu capek-capek. Tenang saja. Aku tahu. Tidak heran He Hongyuan wanita pilihannya rajin dan baik hati. Tolong hubungi beberapa hotel yang butuh dinding seni. Kenalkan ke Anan, ingat, jangan beritahu Anan, nanti dia tidak senang. Hari ini sudah hari terakhir. Siapkan uangnya cepat. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Bagaimanapun, aku tidak akan biarkan kalian ganggu keluarga He. Halo, Nona Song, halo, kami dari Hotel Berantai. Lebih dari 1.000 cabang nasional. Berharap bisa kerjasama untuk pembuatan dinding seni. Apa Nona tertarik? Apa? Yakin cari saya? Ya, Nona Song bisa tanda kontrak kapan saja. Alamat saya kirim ke HP. Baik, saya langsung ke sana. Tapi dia punya hotel besar. Kenapa dia memilihku? Jangan-jangan... sudahlah. Nanti saja ku ucapkan terima kasih. Nantinya, mohon bantuan Nona Song. Tentu saja. Uang muka sudah ditransfer. Nona Song, tolong periksa. Anak haram, uangnya sudah siap, cepat transfer. Kenapa cuma 100.000? Bukannya sudah kubilang butuh 1 juta? Aku tidak punya uang. Ini semua uangku. Jangan cari aku lagi. Baik, sudah berani ya. Tunggu saja. Tuan Muda Yang, dia bilang tidak punya uang. Tidak punya uang? Baik. Patahkan kakinya. Tunggu, Tuan Muda Yang, jangan begitu. 1 kaki untuk 1 juta, sangat berharga untukmu. Tuan Muda Yang, beri aku waktu beberapa hari. Aku pasti suruh si anak haram bayar. Kau pikir aku masih percaya? Tuan Muda Yang,
Itu, si anak haram itu adalah putra He Hong Yuan. Kalau kita culik dia, berapapun uangnya pasti dia bayar. Ide bagus. Lakukan begitu. Ayo. Xiao Chang. Lele, Ibu. Guru He, di mana Chan-Chan kami? Kenapa belum keluar? Ibu Chan-Chan, neneknya sudah menjemput. Kalian tidak tahu? Apa? Chan-Chan baik-baik saja, kan? Aku takkan biarkan Chan-Chan celaka. Halo? Cari tahu segera keberadaan Chan-Chan. Sudah gelap. Kenapa Chan-Chan belum pulang? Memang dengar Luo Jing dan Song Ming bukan orang baik. Tak disangka mereka, bahkan cucu sendiri pun tega menyakiti. Anan, kamu... Bagaimana? Halo Bu, apa Chan-Chan ada di sana? Betul. Si kecil ini memang ada di sini. Yang Xiong, kenapa kamu? Apa yang kau lakukan pada Chan-Chan? Tenang. Masih sehat walafiat. Tapi nanti bisa berubah. Kalau kau lukai Chan-Chan, keluarga He tak akan membiarkanmu. Aduh, sangat takut aku. Hei, dengar baik-baik. Kalau mau anak ini hidup, bawa uang tunai 1 miliar ke gudang pinggir kota. Waktumu cuma 1 jam. Jangan bawa anak buah. An, tenang. Aku takkan biarkan Chan-Chan celaka. Siapkan 1 miliar tunai. Sekarang juga. Aku ikut denganmu. Lepaskan aku. Nanti ayahku datang, kalian akan kena batunya. Diam, atau mulutmu juga akan disumpal. Bos, anak haram ini benar-benar segitu harganya? He Zizou dapat anak di usia tua, hanya punya He Hong Yuan satu-satunya putra. Sekarang akhirnya punya cucu, pasti sangat disayangi. Cuma 100 juta saja, dia pasti akan membawanya. Ken. Mama. Tuan He memang cepat. Uangnya? Lepaskan Chan-Chan. Semua ini milikmu. Bagaimana aku tahu kau tidak menipuku? Bagaimana jika dalamnya kosong semua? Cek, periksa. Yang Xiong, apa maksudmu? Kau, anak haram, akhirnya jatuh ke tanganku hari ini. Lihat kau lari kemana? Lepaskan mamaku. Lepaskan mamaku. Bising. Yang Xiong, dasar bajingan. Apa sebenarnya maumu? Hentikan. Mau aku berhenti? Baik, mintalah padaku. Kumohon, lepaskan mereka. Keras. Tak terdengar. Kumohon lepaskan mereka. Hei Hong Yuan, bukannya kau cuma mengandalkan statusmu sebagai orang terkaya di kota Yun? Selalu berpura-pura suci. Aku paling tak tahan sikapmu seperti ini. Mau aku lepaskan mereka berdua? Kalau begitu, tanda tangani kontrak pengalihan saham ini. Asal Tuan tanda kontrak ini, aku akan bebaskan mereka. Jangan nak. Tuan He, aku dengar di lelang amal, Tuan belanjakan uang dengan royal. Bukan cuma demi wanita ini kan? Kenapa? Sekarang mulai ragu? Atau kau tak sudi padanya? Tak apa. Ku bantu atasi masalah ini. Aku tanda. Hah, mulai sekarang akulah orang terkaya di kota Yun. Apa yang kau lakukan? Bunuh aku pun, kau takkan bisa kabur. Oh ya? Tuan He, Bawa mereka ke lembaga hukum. Siap. Akan kususah mereka selamanya tak bisa keluar. Kau bodoh sekali. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Tenang. Aku takkan terluka. Kakak Hong Yuan, kau baik-baik saja? Untuk apa kau datang? Kudengar kau terluka, jadi datang menjenguk. Sudah kujelaskan. Aku sudah menikah. Kakak Hong Yuan, jangan tertipu oleh anak haram ini. Dia sama sekali bukan ibu kandung Chan-Chan. Apa yang kau omong? Sudah begini,
Kau masih berpura-pura. Ibu kandung Chan Chan sudah datang sendiri? Masuklah. Chan Chan, cepat ke sini. Ini ibumu yang sebenarnya. Anakku. Nona Yuan, Chan Chan anakku. Ku besarkan sejak kecil. Apa dia anakku? Aku yang paling tahu. Berani-beraninya kau bilang dia bukan anakku. Anakku. Karena ini. Song Anan, kalau bukan karena kali ini, Chan Chan tes darah di rumah sakit dan diperiksa, kami tak akan tahu selama ini kau bohongi kami. Kak Hong Yuan, dia ini sengaja mendekatimu, ada maksudnya. Dia hanya mengincar harta keluarga He. Jangan sampai tertipu. Tuan He, malam di klub itu memang kecelakaan. Aku tak berharap banyak. Aku cuma mohon biarkan aku bawa anakku pergi. Kau bilang terus ini anakmu, lalu anakku mana? Nona Yuan, kau pasti tahu akibatnya menipuku. Kak Hong Yuan, sudah kuduga kau tak percaya padaku. Tapi kata ibunya, harusnya kau percaya, kan? Maksudmu apa? Sayang, sudah begini, ibu tak akan sembunyikan lagi. Dulu, yang kau lahirkan bayi mati. Apa? Aduh, kalau dipikir ini semua salah ayahmu. Dia waktu itu takut kau tak kuat, jadi dari ruang bayi, ambil bayi sembarang untukmu. Jangan terlalu sedih ya. Saat ayah dulu pergi, awalnya kami ingin menyimpan ini dalam hati. Sekarang kan ibu kandungnya sudah datang. Jangan kita terus tahan anak orang lain. Benar. Song Anan, sekarang saksi dan bukti sudah lengkap. Mau membantah apa lagi? Kau bilang Chan Chan anakmu. Sebut saja harganya berapa agar Chan Chan tetap di sini? Kakak Hong Yuan, Xie Chunlan mencari Chan Chan lama sekali baru ketemu. Masa bisa kau putuskan hubungan mereka dengan uang? Lagi pula, aku rasa Xie Chunlan bukan orang yang mau jual anak hanya demi uang. Betul kan, Xie Chunlan? Ya, betul, Tuan He. Sudah 5 tahun aku cari Chan Chan. Setiap mimpi selalu tentang dia. Sekarang akhirnya kutemukan Chan Chan. Aku tak minta apa-apa, aku mohon padamu biarkan aku bawa anakku pergi, Nona Song. Aku tahu bagimu anak itu sangat penting, tapi bagiku anak itu lebih penting lagi. An, sebagai manusia, jangan jadi egois begitu. Serahkan saja Chan Chan kembali pada ibunya. Papa. Aku tak mau ikut dia. Dia bukan mamaku. Mama. Papa. Aku tak mau ikut dia. Dia bukan mamaku. Chan Chan. Nona Song, kenapa? Kakak Hong Yuan, dia yang manis itu sengaja mendekatimu punya maksud tersembunyi. Dia hanya mengincar harta keluarga. Jangan tertipu olehnya. An takkan menipuku. Anak, kita satu keluarga. Kakak Hong Yuan, kamu belum makan kan? Coba masakanku. Nona Yuan, aku sudah jelaskan sangat jelas padamu. Kita tak mungkin bersama. Hong Yuan, bagaimana bisa bicara seperti itu pada Danlin? Kalian berdua sudah dijodohkan. Kalau bukan karena wanita An itu, kalian pasti sudah menikah dan punya anak. Sekarang wanita itu sudah pergi, pernikahanmu dengan Danlin harus segera direncanakan. Ibu, tidak perlu terburu-buru. Direktur Nyonya Muda Nona Song pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Apa katamu? Nona Song kelelahan bekerja, pingsan dan dirawat di rumah sakit. Siapkan mobil. Tak kusangka di hatinya tetap si anak haram yang paling penting. Lalu bagaimana? Kini anak perempuan itu telah diambil. Sandaran utamanya hilang. Keluarga He tak akan tertarik pada wanita seperti itu. Asalkan kau dan Hong Yuan makin mempererat hubungan, lambat laun kau akan dapatkan dia. Song An, aku pasti akan membuatmu menyaksikan sendiri aku menjadi nyonya muda keluarga He.
Kenapa kau datang? Chan-Chan bukan anak kandungku. Antara kita sudah tak ada hubungan lagi. Pergilah. Pergi. Tak mengerti? Pergi. Anans, masih belum paham? Selalu kau yang kucintai. Jika Chan-Chan anak kita, tentu ku sayangi dia. Tapi jika bukan, kita bisa punya anak lagi. Aku tahu kau rindu Chan-Chan. Besok kita kunjungi dia. Siapa? Larut malam begini. Kok kau? Bukannya kusuruh kau tinggalkan kota Yun? Nona Yuan, kaulah yang mudah lupa. Uangmu belum lunas. Mana mungkin aku pergi? Bukannya sudah kubayar 1 juta? Mau apa lagi? Hah, 1 juta? Nona Yuan, anggap pengemis ya. Ku beritahu, He Hong Yuan bayar lebih banyak daripadamu. Kalau tak kau beri, aku cari dia. Kau mau berapa? Hah, aku tak banyak minta 10 juta. Kau Nona Yuan, kau bayar 10 juta untuk jadi istri muda di grup Hesi. Tidak rugi. Baik, aku bisa kasih. Tapi sekarang aku belum bisa keluarkan, pulang dulu saja. Dalam 3 hari pasti ku transfer. Ku tunggu kabar baikmu, Nona Yuan. Hah? Karena kau sangat ingin uang, akan kuantarkan kau. Setelah kau mati, pasti akan ku bakar banyak uang untukmu. Tak disangka si imut ini cukup berharga juga. Cepat makan, jangan sampai mati kelaparan. Kau bukan ibuku. Hah, memangnya. Aku memang bukan ibumu. Siapa kalian? Mau apa? Orang yang mau bunuh kau. Kau Yuan Danlin. Buat 10 juta saja kau mau bunuh aku? Tak semudah itu. Bukannya kau bilang Chan-Chan di sini? Mana dia? Jangan-jangan terjadi apa-apa. Anak, tenang. Segera selidiki keberadaan Chan-Chan. Siap. Hal sebesar ini terjadi. Kenapa kalian baru kasih tahu kami sekarang? Aku, Hong Yuan, awalnya urusan kalian anak muda. Kami tak seharusnya ikut campur. Tapi Hong Yuan, dulu kau bilang apa? Apakah kau lupa? Kau bilang tak akan pernah biarkan An-An tersakiti lagi. An-An, tenang saja. Tidak peduli Chan-Chan anak kandungmu atau bukan, seumur hidupku hanya kau yang ku tetap sebagai menantu. Xie Chunlan sudah meninggal. Apa? Meninggal? Lalu Chan-Chan? Kau temukan dia belum? Nyonya muda, sementara belum ketemu An-An, Anak, tenang saja. Aku pasti akan temukan Chan-Chan. Diam saja ngapain? Cepat cari. Pergi bawa Lojing dan Songmin ke sini. Mereka sebelumnya selalu bergaul dengan Yuan Danlin, pasti tahu sesuatu. Baik. Chan-Chan, kenapa kau di sini? Kenapa tidak pulang? Mama papa mana? Kenapa tidak menjemput? Bu Guru, aku tersesat. Lapar ya? Ayo, Bu Guru ajak makan. Besok antar pulang. Ayo. Hong Yuan, kau istirahat saja. Aku yang jaga An-An ini. Ini salahku. Kalau dulu aku lebih tegas, aku... Direktur Lojing dan Songming sudah dibawa. Tahu kenapa engkau kupanggil? Aku tahu soal si anak haram itu. Kami benar-benar tak tahu apa-apa. Cari kami buat apa? Tak tahu? Tapi tadi kau... Aku tadi cuma tebak-tebakan. Kalau memang tak tahu apa-apa, silakan pergi. Baik, ayo pergi. Mereka menghindari kontak mata. Pasti tahu sesuatu. Kau ikuti mereka. Baik.
Sebelumnya, demi An-An, aku terus bersabar pada kalian. Jika An-An benar-benar celaka, aku takkan membiarkan kalian. Sudah lama begini, anak kecil saja tak bisa ditemukan. Untuk apa aku mempekerjakan kalian? Nona Yuan, tolong kami. Kalian? Kenapa? Bukankah aku sudah memberi kalian 1 juta? Hei Hong Yuan, dia sepertinya tahu sesuatu. Apa? Nona Yuan, awalnya kita sudah sepakat. Kami hanya membantumu berbohong, menipu He Hong Yuan. Tapi sekarang, keluarga He benar-benar marah. Katakan, uang ini bukankah harus diubah? Kau... Berapa yang kau mau? 10 juta. Kami hanya mau 10 juta. Dapat uang, kami pergi dari kota Yun. Takkan kembali lagi. Baik, aku setuju. Wah. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih banyak, Nyonya. Bukan. Nyonya, Ingin memeras keluarga Yuan? Jangan mimpi. An-An, makanlah sedikit. Chan-Chan akan sedih kalau tahu kau begini. Tebakanku benar. Mereka berdua sudah berkomplot. Cepat cari Chan-Chan. Aku khawatir mereka akan... Ibu Chan-Chan? Chan-Chan sekarang bersamaku? Chan-Chan ada di Guru He. Berapa lama lagi? Masih setengah jam. Cepat jalan. Baik. Makan pelan, jangan kepanasan. Sudah telepon ibumu? Sebentar lagi ketemu ibu. Ibu sedang menjemputmu. Kurasa kau tak akan punya kesempatan itu. Kalian ini siapa? Tahukah kalian masuk rumah orang tanpa izin itu melanggar hukum? Apa yang kau lakukan? Kemari. Kau anak haram ini sulit sekali kutemukan. Seandainya dulu aku harusnya langsung menghabisi kau. Hindari banyak masalah. Tapi sekarang tak terlambat. Begitu anak haram ini mati, aku akan tuduh kematianmu pada Luo Jing. Beberapa bodoh itu. Nanti takkan ada yang bisa menghalangi aku dan Kak Hong Yuan. Kau anak haram ini berani menggigitku. Siapapun kalian, jangan sakiti muridku. Kalau kau cari mati, aku tak keberatan menambah 1 lagi. Apa masih bengong? Serang! Berhenti. Chan-Chan. Ibu datang. Yuan dan Lin. Tak kusangka untuk kepentinganmu sendiri, kau tegal lakukan hal keji tak berperkemanusiaan ini. Kau terlalu kejam. Kakak Hong Yuan, ini bukan seperti yang kau lihat. Begini, semua yang kulakukan ini untukmu. Kau tak pantas. Hei Hong Yuan, kau tegas sekali. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku begitu baik padamu. Kenapa kau tak lihat? Keluarga kita dekat sejak kecil. Aku selalu mengalah. Tapi kau tegap kepada anak kecil, memenjarakan mereka di lembaga hukum. Nona Song, ini hasil tesnya. Hong Yuan Chan-Chan memang anak kita. Anak kita. Sekarang kita bisa menikah, kan?